Wow, 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 ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, hari ini akan ada pertandingan melawan Salernitana jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan kita berikan dukungan yang terbaik buat Inter dan kita berharap Inter meraih hasil yang positif ya. Karena apa? Karena 3 pertandingan kita telah mendapatkan kembali hatinya pemain-pemain Inter dan benar-benar daya juang mereka, kesatuan mereka, Inter sudah kembali. Nah, kita harap sore ini Inter juga mendapatkan hasil 3 poin, sahabat Bung Bob. Nah, sebelum pembahasan mulai, sahabat Bung Bob silakan subscribe dan klik loncengnya, sahabat Bung Bob. Nah, sahabat Bung Bob, seperti biasa sebelum pertandingan kemarin Inzaghi juga diwawancarai melalui Instagramnya ya, Instagramnya Inter, bahwa Inzaghi bilang seperti ini gitu loh, bahwa ya dia bilang gini, Barcelona itu sudah menjadi masa lalu, sekarang adalah masa mendatang. Ya, masa mendatang adalah ya, kenapa? Kita akan ketemu Salernitana, terus kita juga akan ketemu Fiorentina, terus ketemu lagi Flazen ya. Jadi ke depan ini masih banyak pertandingan. Terus juga kita akan ketemu Juventus, Atlanta dan Bayern Munchen, sahabat Bung Bob. Jadi ya, kata Inzaghi tetap ya selalu dia bilang kemarin bahwa tetap membumi. Sekarang kita hanya memikirkan pertandingan-pertandingan ke depan gitu loh. Tapi apa yang telah terjadi kemarin itu adalah booster ya, itu yang menguatkan hati pemain gitu loh, mental pemain gitu loh. Jadi menurut Inzaghi seperti ini, sedikit gue bacain ya. Ini adalah pertandingan yang intens pada hari Rabu kemarin. Kami memainkan pertandingan yang hebat melawan yang sangat kuat, tetapi itu sudah menjadi masa lalu. Ya, benar banget. Kami akan memikirkan Liga Champions pada waktunya, tapi besok kami memiliki pertandingan yang harus kami mainkan dengan cara yang terbaik melawan lawan yang terorganisir. Benar, sahabat Bung Bob, Salernitana ini musim ini menahan imbang yang namanya Juventus di kandang Juventus ya. Jadi kita tetap hati-hati, sahabat Bung Bob, walaupun kita merasa kita kuat, merasa kita sudah kembali, tapi tetap itu jangan pernah meremehkan siapapun. Karena di Serie A ya ada aja tim-tim yang istilahnya di papan bawah bisa mengejutkan tim papan atas ya, itu bisa terjadi gitu loh. Kenapa? Ya itu yang namanya sepak bola kan, kalau di atas kertas ya itu gampang ya kan. Secara teori kita berpikir ini pasti gampang ngalahin gitu. Tapi semua diselesaikan di lapangan, sahabat Bung Bob. Jadi ya tetap bagaimanapun Inter harus kompak ya, menunjukkan mentalitasnya yang selalu mereka bawa ke lapangan, sahabat Bung Bob. Jadi ya kita berharap benar-benar Inter mendapatkan poin yang benar-benar diharapkan, sahabat Bung Bob. Jadi Salernitana ini seperti kemarin sempat gua bahas bahwa mereka menggunakan pola yang sama dengan Inter 3-5-2. Nah, yang perlu kita waspadai ada yang namanya Platek ya. Ternyata Platek ini kalau sahabat Bung Bob kan pernah gua bahas ya, bahwa Platek itu pernah di AC Milan, pernah di Fiorentina, ya sekarang di Salernitana. Ternyata selama dia berkarir di Serie A dan dia setiap melawan Inter tidak pernah menjebol gawang Inter. Jadi ya dia sampai menyatakan bahwa dia akan membuka sejarah baru gitu loh. Kalau gua akan coba cetak gol ke Inter karena belum pernah mencetak gol ya. Jadi benar-benar ini dia punya motivasi sendiri gitu. Tapi ya kita serahkan semuanya ke pemain-pemain Inter ya, terutama back ya yang menjaga. Nah, sahabat Bung Bob, jadi ternyata Inzaghi akan mengistirahatkan seperti siapa? Mkhitaryan, terus Bastoni ya. Jadi mereka itu akan diistirahatkan. Kenapa? Karena kemarin kan mereka sudah bermain full ya. Juga Federico Di Marco gitu loh. Nah, kalau untuk Federico Di Marco kita udah pasti akan digantikan oleh Gosen yang bermain bagus kemarin. Terus untuk Bastoni akan digantikan dengan Acerbi. Jadi nanti Steven De Vrij dan Skriniar tetap akan bermain.
Nah, satu di kiri itu kemungkinan yaitu Acerbi menggantikan si Bastoni, sahabat Bob. Mkhitaryan diambil posisinya sama si Christian Aslani ya. Kalau di depan tetap ya duet Toro dengan dengan Zeko. Nah, di kanan tetap Dumfries, sahabat Bung Bob ya. Jadi luar biasa, kemungkinan pemain yang bertiga ini kemungkinan akan masuk dari cadangan, tapi kita nggak tahu, nanti kita lihat seperti apa. Tapi pada prinsipnya, sahabat Bung Bob, pemain Inter memang harus ada yang diistirahatkan, terutama Di Marco, Bastoni, Mkhitaryan. Mkhitaryan kan juga sempat cedera juga beberapa pertandingan kan, tapi istilahnya dengan diistirahatkan, kemungkinan pemain-pemain cadangan juga bisa mengambil perannya dia gitu loh, terutama Christian Aslani. Jadi ini luar biasa, sahabat Bob. Jadi kita juga udah otomatis kemarin juga si Korea sudah berlatih dengan grup, dia juga akan dipanggil pertandingan nanti sore. Terus sedikit gua mau bahas tentang Lukaku, sahabat Bung Bob. Ya pastilah yang namanya kita sebagai fans ya, kita kecewa bagaimana nih fisiknya si Lukaku. Nah ternyata, sahabat Bung Bob, Lukaku ini kan membawa itu kan dari Chelsea. Di Chelsea dia kelebihan bobot dan beda banget. Makanya setiap klub itu penanganan pemain-pemain itu sangat berbeda. Zamannya Conte kita dulu pakai Pintus ya. Nah pindah dia ke Chelsea, beda lagi polanya mereka. Terus pola makannya. Jadi benar-benar setiap klub itu mempunyai cara sendiri gitu loh. Nah sekarang si Lukaku membawa itu dari sana dan dia memang kelihatan gemuk ya, kelebihan berat badan lah waktu dia pindah ke Inter gitu loh. Nah baru bermain 3 pertandingan di Serie A dia udah cedera. Nah sekarang kita mau masuki pertandingan yang ke 10 ya, di minggu ke 10 gitu loh. Artinya ini menjadi pukulan juga sih sebenarnya buat Inter gitu. Kita berharap dia akan menjadi momok untuk tim Serie A. Tapi ternyata hasilnya seperti ini. Nah sedikit nih kemarin gua baca ya, ini seorang dokter Itali yang bernama Cristiano Fusi ya, bukan Cristiano Ronaldo ya, sahabat Bung Bob ya. Fusi, tidak ada cedera pada Romelu Lukaku, tapi kami harus berhati-hati untuk menghindari cedera ulang. Jadi sebenarnya Lukaku ini cederanya udah sembuh gitu loh, cuman dokter nggak berani memberikan dia untuk bermain dulu, takut cedera itu akan berulang. Sementara dia sudah hampir berapa bulan nih, hampir sebulan lebih ya, dia sudah untuk penyembuhannya. Jadi benar-benar sekarang ya kita berharap semoga aja Lukaku segera kembali. Kami tidak perlu khawatir, kami dapat meyakinkan para penggemar, katanya. Dengan pemain seperti dia yang memiliki fisik yang sangat besar, penting untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghindari cedera ulang. Butuh beberapa waktu untuk membuatnya kembali ke lapangan dalam kondisi yang tepat. Jadi ya, sahabat Bung Bob, ini berita baik juga ya. Kalau yang gua baca juga di IG, bahaya bla 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 bla. Nah, tapi ternyata ini udah diklarifikasi sama dokter Cristiano Fusi, sahabat Bung Bob ya. Jadi benar-benar kita tinggal menunggu Lukaku, sahabat Bung Bob. Oh ya, sedikit gua bahas pelatih Salernitana David De Nicola. Dia bilang Inter tim yang sangat kuat. Kami harus bermain di level yang tinggi. Nah, pelatih lawan aja berbicara seperti itu. Tapi ya semua seperti yang gua bilang, tetap dibuktikan di lapangan. Inter harus menunjukkan karakter yang selama ini mereka tunjukkan, ya, kekompakan, kesatuan tim. Ya, itu yang paling penting, sahabat Bung Bob. Ya, semoga nanti di lawan Salernitana benar-benar kita memberikan permainan yang luar biasa dan hasil yang luar biasa. Nah, terus sahabat Bung Bob tahu ya bahwa kita juga mengincar salah satu pemain Salernitana yang bernama Pasquale Mazzocchi. Nah, Pasquale Mazzocchi ini kan sebenarnya diproyeksi untuk di sayap kiri ya. Ternyata Mazzocchi ini bisa bermain di kiri dan di kanan. Nah, memang luar biasa, pemain berusia 27 tahun, pemain Itali. Ya nggak tahu. Nah di nanti sore dia juga akan bermain. Nggak tahu apakah dia di sayap kiri apa di sayap kanan. Ini orangnya fleksibel banget. Ya cuman ya kita juga harus istilahnya kita
sebab pemain-pemain Inter harus juga mengawasi dia karena crossing dia, kecepatan dia ini luar biasa gitu loh. Jadi beberapa pemain-pemain Salernitana yang harus benar-benar diwaspadai sama pemain-pemain Inter, sahabat Bung Bob. Nah, terus satu lagi sahabat Bung Bob, apa yang dibilang sama Carlo Ancelotti gitu loh, bahwa Inter menunjukkan keberanian yang besar dan sinisme melawan Barcelona. Ya, itu sudah lewat seperti yang dibilang sama si Inzaghi gitu loh. Tapi kita memang butuh booster-booster seperti ini. Ya, seperti selalu gua bilang, booster yang kita butuhkan adalah kemenangan gitu loh. Itu bagaimana mengangkat supaya mental Inter terus naik. Kenapa? Kita kan sekarang kita harus keluar dari krisis yang kemarin melanda kita, dan ini kan sudah mulai dalam progres, tapi kita harus menjalankan ini juga di Serie A ya, bahwa kita harus merangkak naik ya. Sekarang kita di peringkat 8. Kenapa? Karena tadi pagi Juventus menang juga melawan Torino 1-0. Nah, kalau kita nanti menang, kita udah otomatis kita bisa naik ke peringkat 6, sahabat Bung Bob. Nah, jadi benar-benar ini yang dibutuhkan. Sekarang kita harus terus mengumpulkan poin. Seperti yang dibilang sama Opa Marotta, bahwa ya dengan klub Inter, ambisinya Inter, seharusnya kita tidak di posisi sekarang. Kita harus cepat-cepat keluar dari posisi ini dan merangkak naik ya ke posisi 4. Bahkan kita nanti bisa di posisi 1. Itu yang dibilang sama Opa Marotta. Jadi benar-benar ini adalah saatnya kita benar-benar membuktikan, sahabat Bung Bob ya. Terus mantan back Inter Daniel Adani, dia bilang Inter memberikan pelajaran sepak bola kepada Barcelona. Ya, benar banget ya. Jadi benar-benar kita Inter benar-benar mengajarkan Barcelona bagaimana cara bermain bola yang benar ya, dan dapat menghasilkan poin gitu loh. Jadi ya artinya ini yang ditunjukin ya. Kita hanya butuh bagaimana menunjukkan kualitas Inter di saat melawan Salernitana ya. Jadi benar-benar, nah terus kita di tengah, di lini tengah kita udah ada Hakan, ada Barella, terus ada si Christian Arcelani. Nah, terus satu lagi sahabat Muwab, sebelum pertemuan dengan Salernitana, kita mendapatkan berita yang luar biasa untuk gelandang kita. Ternyata Hakan dia adalah di peringkat ke-8, jadi ada 10 top gelandang kreatif Eropa ya. Yang nomor 1 itu adalah Kevin De Bruyne ya, bahkan si Christian Eriksen tuh di peringkat 4. Ternyata Hakan itu di peringkat 8. Ini menurut media Inggris ya. Jadi luar biasa gitu loh. Jadi memang si Hakan ini benar-benar luar biasa ya. Dia kan pernah bermain di Hertha Berlin, pernah bermain di Leverkusen, pernah bermain di AC Milan, dan sekarang di Inter. Dan ini menunjukkan kematangan dia gitu. Dia semakin kreatif dan bahkan dia bisa memerankan peranan Brozovic. Jadi sampai akhirnya dia menjadi salah satu gelandang terkreatif dan terbaik di Eropa. Ini luar biasa gitu loh. Jadi ini booster juga buat kita sebelum pertandingan Salernitana. Dan kita juga tahu ya, sama kayak Barella kalau bermain baik, bermain bagus, akan mempengaruhi tim, dan semua pemain-pemain mengikut ke dia. Nah, makanya ini dia, kita punya gelandang-gelandang yang terbaik, sahabat Bung Bob. Jadi ya kita berharap sore ini kita mendapat hasil yang bagus. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan strateginya Inzaghi gitu loh ya. 3-5-2, Salernitana juga 3-5-2, tapi yang paling penting adalah intensitas. Nah, terus satu lagi Inzaghi bilang adalah pemain-pemain Inter benar-benar bermain dengan hati. Itu dia kuncinya, sahabat Bung Bob. Gak hanya semangat, gak hanya daya juang, tapi hati mereka berikan kepada klub ini, mereka berikan ke permainan Inter. Jadi benar-benar ini yang kita harapkan, sahabat Bung Bob. Jadi kita berharap ya Inter menang ya. Menurut sahabat Bung Bob, boleh silakan komen menurut sahabat Bung Bob prediksinya seperti apa, berapa skornya kira-kira ya. Inter, kalau gua prediksi Inter bisa menang 3-0, sahabat Bung Bob. Bagaimana dengan sahabat Bung Bob? Silakan berkomen. Ayo kita berikan aura positif ya, aura gembira ya, bahwa kita menyambut pertandingan ini dengan antusias dan penuh gairah.
Ya, kita berharap Inter menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Wow.